warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debiana Dewi Lestari. Saya dari kelas 2A, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Terapan dan Sains Institut Pendidikan Indonesia Garut. Nah, video ini merupakan UAS dari mata kuliah Sistem dan Teknologi Terintegrasi yang diampu oleh Ibu Siti Husnul Bariah Eskom MPD. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai migrasi pendaftaran sekolah SMK Nurul Hakim berbasis teknologi informasi dengan menggunakan aplikasi Sispokol PPDB online. Nah, untuk pembahasan selengkapnya, mari kita simak di video selanjutnya. Sebelum kepada tahap pengimplementasian dari Sispokol PPDB online, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan migrasi, kemudian apa yang dimaksud dengan integrasi, dan yang terakhir apa yang dimaksud dengan Sispokol PPDB. Nah, migrasi dalam konteks dunia teknologi informasi diartikan sebagai sebuah proses perpindahan dari satu lingkungan sistem ke sistem lainnya yang lebih baik pada suatu organisasi. Fungsi dari adanya migrasi ini dapat memberikan jaminan data yang lebih komprehensif dan terintegrasi, penghematan anggaran IT, peningkatan produktivitas organisasi, serta peningkatan kualitas dan kuantitas layanan. Kemudian integrasi. Integrasi dalam konteks teknologi informasi didefinisikan sebagai sebuah proses yang meliputi perakitan sejumlah komponen atau bagian-bagian logik dari beberapa buah sistem untuk menjadi sebuah kesatuan sistem. Pengecekan jalannya sistem dan fungsionalitas sistem yang dilakukan sebagai upaya untuk penghematan anggaran IT. Nah, fungsi dari adanya integrasi yaitu dapat mempermudah optimalisasi sumber daya, akses dapat dilakukan secara real time, serta peningkatan performance pada sistem. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai Sispokol PPDB. Nah, Sispokol PPDB adalah sebuah produk open source karya anak bangsa yang dibuat oleh Pak Agus Muhajir untuk membantu sekolah-sekolah seluruh Indonesia di dalam melakukan proses migrasi ke sistem berbasis teknologi informasi, khususnya di dalam penyediaan layanan penerimaan peserta didik baru atau disebut dengan PPDB yang dilakukan secara online. Implementasi Sispokol PPDB online pada sekolah SMK Nurul Hakim. Nah, untuk mengakses aplikasi Sispokol PPDB online yang sudah diinstal, pertama, buka terlebih dahulu XAMPP, kemudian aktifkan Apache dan MySQL. Nah, selanjutnya, buka web browser, salah satu web browser, lalu masukkan link untuk pengaksesan aplikasi Sispokol PPDB online SMK Nurul Hakim. Nah, di sini kita sudah masuk ke aplikasi Sispokol PPDB online SMK Nurul Hakim. Nah, di sini terdapat beberapa fitur atau menu, diantaranya yaitu menu beranda, daya tampung, daftar sekarang, verifikasi, login, hasil seleksi, serta menu hubungi kami. Nah, untuk menu beranda ini merupakan menu halaman utama atau tampilan muka dari Sispokol PPDB online SMK Nurul Hakim. Nah, seperti ini tampilan dari menu beranda. Kemudian, menu ini berisi tentang informasi terkait sekolah SMK Nurul Hakim. Seperti halnya terdapat foto-foto kegiatan dan informasi umum lainnya terkait sekolah SMK Nurul Hakim. Nah, selanjutnya yaitu menu daya tampung. Nah, menu ini berisi informasi mengenai tahun pelajaran yang sedang berjalan di SMK Nurul Hakim, serta informasi mengenai kuota atau peserta didik maksimal yang dapat diterima di SMK Nurul Hakim, yaitu berjumlah 1000. Kemudian di sampingnya yaitu
informasi terkait peserta didik yang sudah mendaftarkan diri di SMK Nurul Hakim ini. Di sini terdapat satu peserta didik yang sudah mendaftarkan diri. Nah, secara otomatis akan muncul di kolom ini ya. Nah, kemudian di sini juga terdapat kolom pencarian calon pendaftar. Misalkan kita ingin mencari data diri kita jika sudah mendaftarkan diri. Nah, kita bisa mencarinya di kolom ini. Kemudian klik cari ya. Selanjutnya yaitu menu daftar sekarang. Menu ini berisi form pendaftaran peserta didik baru. Nah, inilah yang disebut dengan migrasi pendaftaran SMK Nurul Hakim, di mana yang semula peserta didik itu jika ingin mendaftarkan diri itu mengisi formulir pendaftaran secara manual di satu lembar kertas. Nah, karena sekarang sudah termigrasi ke dalam sistem digital, maka peserta didik berpindah memasukkan datanya ke data sini ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan pengisian data diri peserta didik, kemudian mengisi data orang tuanya. Pertama, kita pilih terlebih dahulu jalur pendaftarannya. Di sini terdapat dua jalur. Yang pertama yaitu reguler, yang kedua jalur prestasi. Di sini saya akan mencontohkan dengan memilih jalur reguler. Kemudian asal sekolah, nah di sini asal sekolah itu sebelum ke SMK ini, kita itu sebelumnya di jenjang SLTP itu di sekolah mana. Nah, di sini saya mengisi MTS Negeri 6 Garut. Kemudian jenis kelamin, alamat, lalu NISN, kemudian agama, nomor telepon, lalu nama, status anak, kemudian email, tempat lahir, anak kedua, kemudian ini wajib diisi ya bagi peserta didik yang akan mendaftarkan. Nah, di sini tanggal lahir misalkan nama orang tua, nama ayah, kemudian nama ibu, lalu alamat, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, nomor telepon, kemudian di sini kita lampirkan foto resmi. Contoh saja ya teman-teman, di sini saya melampirkan foto ini saya
misalkan foto ini ya. Selanjutnya setelah semuanya terisi, kita klik kirim formulir. Nah, di sini kita telah berhasil melakukan pendaftaran. Kemudian kita wajib mencatat username dan password karena ini sangat penting untuk kita menuju ke tahap selanjutnya. Kemudian di sini ada catatannya, silahkan lanjutkan verifikasi pembayaran agar login calon bisa digunakan. Kemudian kita lanjut ke menu verifikasi. Nah, menu verifikasi ini wajib diisi ketika peserta sudah melakukan pembayaran pendaftaran peserta didik. Nah, misalkan kita masukkan username yang kita dapat tadi. Passwordnya kemudian jumlah pembayaran misalkan 150.000 ya, tanggal bayar tanggal sekarang saja, kemudian pilih bukti pembayaran, lampirkan file bukti pembayaran, ini misalkan ini. Nah, setelah terisi semuanya, kita klik kirim verifikasi. Nah, di sini kita telah berhasil melakukan verifikasi pendaftaran. Silahkan hubungi panitia agar bukti transfer bisa segera cek dan melanjutkan proses login. Jadi, untuk melanjutkan proses login ini, kita harus menghubungi terlebih dahulu panitia dari sekolah SMK Nurul Hakim, karena jika kita belum diverifikasi oleh panitia maka kita tidak akan bisa melakukan login. Nah, begitu pun akan mempengaruhi pada informasi yang ada di menu daya tampung, di mana yang semula di sini terdapat satu calon yang sudah mendaftar, sekarang menjadi 2 calon, dan yang semula ini 100% terverifikasi menjadi 50% verifikasi karena yang satu peserta didik belum terverifikasi. Nah, untuk melakukan verifikasi, panitia itu harus melakukan di sini kita akan merubah pada pengelolaan database-nya. Kita buka terlebih dahulu PHP My Admin dari Sispokol PPDB SMK Nurul Hakim ini. Nah, di sini ya, PPDB SMK Nurul Hakim, kemudian cari PSB calon. Nah, di sini sudah terdapat 2 data peserta didik. Kemudian kita akan memverifikasi yang ini yang baru ditambahkan. Kita klik ubah, kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini nilainya itu masih false, kita rubah menjadi true untuk memverifikasi data tersebut. Semuanya kita rubah menjadi true. Kemudian klik kirim. Nah, berhasil diperbarui. Kemudian kita kembali lagi ke menu sebelumnya. Kita reload. Nah, sekarang karena pengelolaan database ini terintegrasi dengan Sispokol PPDB SMK Nurul Hakim, maka secara otomatis akan merubah dari nilai yang ada di sini. Ini yang semulanya 50% sekarang menjadi 100% karena telah diubah di pengelolaan database-nya. Nah,
Selanjutnya, peserta didik dapat melakukan login jika sudah terverifikasi. Masukkan username yang didapat tadi. Kemudian passwordnya. Kemudian klik lanjut. Nah, inilah tampilan peserta didik jika melakukan login. Di sini terdapat identitas calon peserta didik, yaitu Debiana Dewi Lestari, kemudian menu beranda, lalu menu ganti password, menu profil diri, kemudian menu keluar. Nah, menu beranda ini berisi informasi terkait verifikasi serta kartu ujian dan nilai ujian. Nah, di sini juga peserta didik dapat memasukkan data diri secara lengkap, dari mulai data diri sendiri, kemudian data orang tua, ayah kandung, ibu kandung, serta data wali, dan masih banyak lagi data-data mengenai peserta didik. Nah, kemudian untuk menu ganti password ini, jika peserta didik ingin merubah password, dapat dilakukan di menu ganti password ini. Kemudian ini menu profil diri. Ini. Lalu ini menu keluar. Nah, itulah login calon peserta didik. Selanjutnya, kita ke menu hasil seleksi. Nah, menu ini menampilkan hasil seleksi. Dikarenakan ini masih dalam proses pendaftaran, masih berlangsung, jadi hasil seleksi ini tidak dapat ditampilkan. Kemudian yang terakhir yaitu menu hubungi kami. Nah, menu hubungi kami ini berisi informasi mengenai lokasi sekolah SMK Nurul Hakim yang dapat peserta didik kunjungi. Kemudian terdapat email jika ada yang ingin ditanyakan, lalu nomor telepon, kemudian akun media sosial dari SMK Nurul Hakim tersebut. Nah, seperti itu. Nah, jika kita ingin login sebagai admin, cukup ubah saja link aksesnya di sini dengan menambahkan kata admin. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian masukkan username dan password. Nah, ini adalah tampilan login untuk admin Sispokol PPDB SMK Nurul Hakim. Di sini terdapat beranda, setting, company profile, dan PPDB. Nah, untuk menu setting ini, admin dapat mengganti password, kemudian menyeting profil sekolah. Kemudian untuk menu company profile ini, admin dapat menyeting tampilan dari Sispokol PPDB SMK Nurul Hakim tersebut. Nah, untuk menu PPDB, terdapat menu-menu lainnya yaitu seperti data tahun pelajaran, data mapel, data ruang, data calon, data nilai di calon, dan data diterima. Nah, jika admin ingin melihat data calon, klik data calon, kemudian pilih jalurnya. Nah, di sini kita dapat mengekspornya ke Excel. Nah, di sini ya sudah ada. Nah, secara otomatis terunduh. Kemudian dapat ditampilkan ya data-data dari calon yang sudah mendaftarkan diri. Itulah yang disebut dengan terintegrasi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.